bukan saja sukacita secara manusia, tetapi sukacita ini adalah sukacita yang berasal dari Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Manusia bisa saling suka, bisa saling cinta, tapi kalau tidak Tuhan yang mempersatukan, maka tidak akan terjadi. Dan firman Tuhan juga mengatakan tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan. Bahwa dari awal Tuhan sudah menciptakan manusia hidup berdampingan, hidup berpasangan. Tuhan tidak menghendaki manusia hidup sendirian. Dan itu kenapa pernikahan adalah sebuah anugerah. Sebab Tuhan sendiri yang menetapkan pernikahan itu. Dan Tuhan juga yang memberikan pasangan hidup kepada kita. Dan pada hari ini Tuhan memberikan kepada Letulau Dr. Glory yang disebutnya sebagai penolong yang sepadan, bahwa istri katanya tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki supaya dia tidak menjadi atasan laki-laki. Tapi istri juga tidak diciptakan dari tulang kaki laki-laki supaya dia tidak menjadi bawahan atau diinjak-injak. Tapi istri diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, tulang rusuk yang dekat di hati, yang artinya selalu dicintai dan selalu dilindungi. Dan itulah yang disebut sebagai penolong yang sepadan. Istri itu ada untuk dicintai dan dilindungi. Suami itu ada untuk dikasihi dan dihormati. Maka menjadi rumah tangga suami dan istri akan berjalan dengan baik jika masing-masing berjalan sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan tentu tugas seorang suami tidak mudah, begitu juga tugas seorang istri. Tetapi disitulah kita melihat bahwa keluarga adalah sesuatu yang indah. Sebab apa? Sebab sesuatu yang tidak mudah itu, yang penuh dengan tanggung jawab itu, menjadi indah karena ada Tuhan yang dilibatkan di tengah-tengah dinamika, di dalam segala tantangan yang dihadapi di rumah tangga tersebut. Tuhanlah yang kemudian menjadikan keluarga itu menjadi kuat, menjadi tangguh, dan terus setia di dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa cinta kasih di dalam hidup kita, terutama di dalam rumah tangga itu, bukanlah cinta kasih yang berasal dari hati manusia, tetapi cinta kasih yang berasal dari Tuhan sendiri. Kenapa banyak rumah tangga yang menghadapi persoalan
tetapi kemudian mereka menyerah di dalam menghadapi persoalan itu. Mereka berpisah, bahkan bercerai. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka menggantungkan rumah tangganya kepada cinta kasih manusia, kepada cinta kasih yang bisa habis. Ketika dalam keadaan baik, aku cinta. Abang kaya, abang disayang. Abang gak punya uang, abang ditendang jauh-jauh. Itu cinta kasih kedagingan. Cinta kasih yang melihat ada apanya, ada sesuatu di balik itu. Maka percayalah, jika sebuah hubungan itu berangkat dari sebuah motivasi atau sebuah kepentingan tertentu, maka hubungan itu tidak akan bertahan dengan lama. Hubungan itu tidak akan baik. Kenapa? Karena fondasinya itu lemah. Digoyang sedikit, maka bisa ambruk itu bangunan. Tapi di sini firman Tuhan mau mengatakan, jangan kita mengandalkan cinta kasih yang berasal dari kedagingan kita. Jangan kita pakai pikiran kita untuk dapat menjalankan hidup rumah tangga kita. Cinta kasih yang disebut di sini adalah yang dalam bahasa Yunani memakai kata agape. Agape adalah cinta kasih Allah. Lawan kata cinta kasih agape itu adalah eros, cinta manusia atau cinta kedagingan. Cinta eros adalah cinta di mana ketika dia cantik, ketika dia muda, ketika situasi baik dia cinta. Tapi ketika sudah tidak muda, ketika sudah tidak baik, ketika sudah tua, sudah sakit-sakitan, cintanya bisa memudar. Tetapi yang disebut dengan cinta agape adalah cinta kasih yang tidak terbatas, cinta kasih yang tidak melihat latar belakang, cinta kasih yang tidak melihat siapa dia, tetapi adalah cinta kasih yang tidak bersyarat, cinta kasih yang mau mengampuni dan rela berkorban. Cinta agape adalah cinta Tuhan Yesus sama kita semua. Dia yang mengasihi orang berdosa dan rela memberikan hidupnya demi keselamatan kita. Maka agar rumah tangga itu berjalan terus, hadirkan cinta kasih Tuhan. Hadirkan cinta kasih Tuhan Yesus di tengah-tengah rumah tangga kita. Cinta kasih yang tidak bersyarat, cinta kasih yang mau mengasihi apa adanya, cinta kasih yang rela berkorban, dan cinta kasih yang mau mengampuni seberapa banyak pun kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan kita meyakini jika hanya satu rumusannya di situ, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika sudah masuk dalam pernikahan, tidak ada istilah jalan keluar, jalan mundur, tidak ada istilah menyesal. Yang ada adalah jalan terus ke depan, apapun yang terjadi. Sebab apa? Tuhan
Tuhan yang mempersatukan, bukan manusia yang mempersatukan. Tuhan yang mempersatukan. Jika Tuhan yang mempersatukan, Tuhan juga yang punya wewenang untuk memisahkan. Dan hanya satu jalan di dalam perpisahan itu, hanya oleh kematian. Kenapa? Karena orang Kristen orientasinya tidak hanya dunia saja, tetapi orang Kristen orientasinya hidup di dunia, hidup di surga. Hidup di dunia harus mengantar kita ke dalam kekekalan. Itu kenapa walaupun sudah terpisah oleh kematian, orang Kristen selalu pegang saya masih kaidahan berkata naposiari untuk saat lakanan di asonia. Dia tetap memiliki iman, pengharapan nanti berjumpa lagi di surga kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena itu bagi Dr. Glory dan Naomi, ya, sudah lama berkenalan, sudah lama berteman, sama-sama anak sekunder, rumahnya juga tetanggaan dekat. Maka ini menjadi sebuah hal yang baik bagi Glory dan saling mengenal, saling menerima di dalam pernikahan. Dan tentu saja seperti yang dikatakan tadi, bahwa cinta kasihnya hadirkan cinta kasih Tuhan. Ke depan apapun yang terjadi, pegang cinta kasih bersama-sama. Ingat, Naomi sudah nanti menjadi penolong yang sepadan bagi di balik keberhasilan suami ada di situ topangan kerja keras dari istri. Tapi keburukan suami juga di baliknya ada usaha atau perilaku istri. Maka harus berjalan seimbang. Ketika yang positif dibarengi dengan yang positif, maka hasilnya juga pasti baik. Dan kita semua di sini tidak hanya menyaksikan, tapi kita semua yang di sini juga mendoakan. Jadi ingat, Glory dan Naomi hari ini bukan hanya anak pendeta yang mendoakan kalian, tapi semua yang ada di sini semuanya juga ikut mendoakan. Jadi ingat, apapun yang terjadi ke depan, semua orang di sini sudah mendoakan kalian, sudah memberikan yang terbaik kalian, dan itu akan menjadi penopang, menjadi mendorong kekuatan kalian untuk menjalani hidup rumah tangga kalian ke depan. Dan nikmatilah, syukurilah, jalanilah apa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena besar kasih setiamu. Engkau mengasihi kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan melimpahkan kepada kami kehidupan di dalam dunia ini dan juga hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga, ketika kami pada saat ini boleh melihat kedua saudara kami, kedua anak Tuhan, Letulau Dr. Glory Theophilus Togatoro dan Naomi Agnes Matilda Claudia Berupasari
yang sebentar lagi akan Tuhan persatukan untuk menjadi sebuah rumah tangga yang baru, suami dan istri. Karena itu kami di dalam damai sejahtera, senantiasa hidup di dalam cinta kasih. Walaupun rumah tangga yang kami hidupi, kami mengetahui ada banyak dinamika di balik itu semua. Ada sehat sakit, suka dan susah, tua dan muda, kaya dan miskin. Semua itu adalah dinamika perjalanan hidup yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Dan kami mau menghadapi perjalanan itu disertai oleh penyertaan Tuhan. Karena itu Bapak, rumah tangga yang akan dibuka sebentar lagi, biarlah rumah tangga yang dipanggil dan dipersatukan oleh Tuhan. Rumah tangga yang Tuhan mampukan untuk menjalani perjalanan rumah tangga mereka ke depan. Biarlah cinta kasih Tuhan menjadi fondasi rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang kokoh menghadapi perjalanan hidup mereka ke depan. Dan kami percaya Tuhanlah yang membuat rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang senantiasa hidup di dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhanlah yang melengkapi, menyempurnakan rumah tangga mereka ke depan dengan berbagai berkat sukacita yang dari Tuhan. Kami juga menyerahkan kedua belah pihak keluarga, orang tua dari kedua pengantin ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai mereka, menambahkan sukacita, menambahkan panjang umur, sehingga kedua orang tua dari kedua pengantin ini boleh bersukacita, boleh melihat seluruh peparan, seluruh keturunan mereka hidup di dalam damai sejahtera, dan mereka boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga besar yang ada di tempat ini, seluruh rangkaian acara yang sudah dipersiapkan pada hari ini. Kiranya segala sesuatunya boleh berjalan di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera Tuhan, dan seluruh rangkaian acara tersebut boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan persekutuan kami ini hanya di dalam